gitu kan. Makanya jadi seorang leader tuh kita harus kayak peribahasa ini tuh. Betul. Di mana bumi dipijak gitu ya, di situ langit dijunjung. Hai leaders, jumpa lagi bersama saya Lia di GPS Podcast, yaitu sebuah wadah untuk para leaders mengakselerasi pengaruh, baik itu untuk skill public speaking dan juga skill komunikasi. Dan untuk episode kali ini masih tetap bersama saya Lia dengan teman bicara saya yang ada di hadapan saya, orang yang sangat luar biasa, inspiring, dan juga yang jelas kayaknya kalau senior, yes. Kayaknya enggak deh Mbak. Oh enggak juga ya? Kayaknya kita seumuran aja. Oh seumuran, baiklah. Menolak tua ya? Menolak tua. Iyalah, selisih 1-2 tahun yang lalu kan kayak gitu ya. Ya itu dengan Mas Novan Yudhistira. Hai leaders. Luar biasa hadir ternyata ya beliau ya di episode kali ini ya. Kayaknya kita baru pertama kali ya. Se-frame ini ya iya, di betul. GPS Podcast ya. Padahal kita kalau offline, sering banget ya kan. Oke, leaders, ternyata ya Mas Novan ini memang tidak hanya seorang trainer Ganesha Public Speaking. Kalau trainer udah jadi berapa tahun ya Mas kalau trainer? Kalau profesi trainer sendiri udah mulai 2009 ya. 2009. Ya, tapi kalau untuk khusus public speaking dan juga communication skill mulai 2019. 2019. Ya. Keren nih, banyak nanti kita kulik-kulik ya, bagaimana aja ini tips-tips dan triknya seputar leader gitu kan. Nah, selain trainer ya kan, beliau ini juga business owner. Ya, otomatis ya kalau business owner ya leaders ya, pasti ada tim di sana. Nah, boleh dong sharing untuk business ownernya itu sudah berjalan berapa tahun? Kalau mulai berbisnisnya sih mulai sejak ini ya, sejak kuliah. Sejak kuliah. Ya, jadi sebelum lulus itu sudah ikut ini nih, sudah ikut kayak program mahasiswa wirausaha dari universitas. Kan saya kuliah di Universitas Jember. Halo teman-teman yang di sekarang Jember. Ya di Jember. Kita satu alumni yang sudah alumni, yang sedang kuliah, ya kita satu alma mater ya. Boleh sharing-sharing. Ya dulu waktu jadi mahasiswa di UNED tuh ada program kayak kreativitas mahasiswa dan itu ikut beberapa kali dan beberapa kali jadi finalis gitu. Dapat semacam dana begitu dan dari dana itu kita membuka usaha. Dan berawal dari situ ya? Berawal dari situ mulai tahun 2009 kemudian sampai sekarang. Oke. Gitu. Pertama kali waktu itu timnya ada berapa orang nih kira-kira? Cuma 2 orang. 2 orang doang? 2 orang itu sama Mas Novan? Iya, 2 orang dengan saya. Waduh, ini ya, semua di handle ya, keuangan iya, marketing iya, produksi iya. Iya, betul. Nah, sepanjang tahun ini otomatis ada tim dong. Ada. Yes. Timnya kalau sekarang jumlahnya ada berapa kira-kira? Kalau tim jumlahnya sih, kalau inti sekarang ada 5. Oh, intinya 5. Tapi pasti di sepanjang perjalanan ini ada dong pasti pasang surut untuk tim ini ya kan? Sebenarnya ini adalah tahun-tahun di mana saya harus merebranding, kemudian merintis kembali sesuatu yang ya boleh dikata ketika COVID ya, itu pandemi termasuk gitu. Termasuk yang kena dampak gitu. Oh gitu. Ya, tapi sebelum itu sih udah bisnis. Ini kan kita bisnis kuliner ya. Saya bisnis kuliner itu mulai tahun 2010. 2011 gitu ya. Nah, artinya sekarang udah lebih dari 10 tahun ya bisnis kuliner. Gitu. Oke, berarti selama 10 tahun ini pasti dong menemukan tim yang berbeda-beda. Nanti share dong ke leaders juga yang ada di rumah. Kalau tim ini kan pasti nanti ada problematika dalam bisnis, gitu Mas Novan ya. Nah, nggak ada namanya bisnis tanpa problem, nggak ada. Oke, apalagi problem komunikasi ya. Ya, betul. Nah, boleh dong spill dikit dong untuk teman-teman atau leaders yang ada di rumah ketika bagaimana sih untuk membangun sebuah tim itu yang bagus ya kan, kemudian yang solid, yang jelas dan sampai sekarang hingga sampai 10-12 tahun. Ya, jadi memang untuk memilih tim itu kita nggak sekedar hanya berbekal kompetensi, kemampuan dia begitu ya. Tetapi yang paling penting menurut pengalaman saya sih di attitude ya. Ketika dia berkomunikasi gitu. Banyak yang gagal dalam berkomunikasi itu karena memang didasari attitude yang kurang baik gitu. Ya. Bahkan pengalaman saya kalau kita sekedar ngajarin kemampuan teknis nih ya. Kemampuan teknis itu bisa dipelajarin ya 3-4, misalnya kemampuan masak nih ya. Betul. Ajarin aja dia seminggu
dia bisa gitu. Tapi kalau ngajarin komunikasi, ngajarin attitude ya, itu cukup memakan waktu yang cukup lama sampai betul-betul ideal. Bahkan dulu sempat gonta-ganti gitu ya, sering banget karyawan keluar masuk begitu. Itu sampai 3 tahun. Baru di atas 3 tahun itu betul-betul menemukan partner ya, kemudian karyawan yang betul-betul dia punya loyalitas, komunikasinya bagus, attitude-nya bagus. Itu di atas ini setelah bisnis berjalan 3 tahun. Setelah bisnis berjalan 3 tahun ya, ternyata etika kok dalam berkomunikasi itu sangat-sangat dijunjung tinggi oleh Coach Novan. Nah tapi saya mau tanya, apakah Anda sebagai leader itu etikanya sudah bagus? Etika komunikasinya maksudnya? Ya, kalau itu kan yang menilai bukan pribadi ya. Ya, yang bisa menilai itu orang lain justru. Dan yang paling bisa menilai itu bukan siapa-siapa ya, tapi juga keluarga kita di rumah. Gitu. Jadi yang paling bisa menilai bagaimana sikap kita sama nggak antara kita di luar dan dalam gitu ya, di rumah, yaitu keluarga kita. Jadi kalau mau tanya langsung telepon nyonya gitu kan. Gitu ya. Gitu. Gimana caranya Mas Novan kalau mau nge-share ilmu ke tim gitu ya tentang etika berkomunikasi? Apakah memang Mas Novan itu juga sebagai leader juga ini ya, menjadi sosok yang ini nggak sih, yang jadi teladan untuk etika komunikasi? Bagaimana caranya biasanya kalau misalkan lagi pagi pasti ada morning briefing kan, atau apa sih kalau bahasanya kalau di bisnis kuliner apa ya? Ya briefing. Ya briefing ya, kita rapat gitu, meeting gitu pagi. Kalau di pagi hari kayak gitu? Ya biasanya untuk merencanakan produksi, hari ini kita mau produksi berapa banyak, kemudian apa yang mau kita lakukan gitu ya, dengan tim marketing, dengan tim yang lain begitu. Nah, biasanya kalau saya bermula dari kendala ini ya, kendala yang sering ditemukan itu karena saya bekerja bersama orang-orang yang secara level pendidikan sebenarnya bukan pendidikan tinggi, ya. Jadi tapi banyak punya skill, betul. Karena dia tidak berpendidikan tinggi, biasanya kalau kita komunikasi itu bahasanya nggak bisa yang terlalu ilmiah, yang kemudian terlalu intelek gitu kan. Atau pakai bahasa ilmiah yang di buku gitu ya. Iya. Bahkan kadangkala kita nggak bisa hanya banyak ngomong, itu nggak bisa. Betul-betul kita harus nyontoin kayak gini loh kita melayani pelanggan. Itu bentuk komunikasi kan. Jadi komunikasi kita nggak hanya secara verbal nih, secara non verbal itu kita harus bisa nunjukin kayak gini loh harusnya kita ngelayanin pelanggan gitu. Kalau kayak gini loh harusnya kita bekerja begitu. Berarti memang kita harus sebelum kita ngomong ya, sebelum kita ngomong dulu ya, kita tunjukin dulu. Biasanya gitu kalau sama tim saya secara pribadi gitu. Apa? Kalau nunjukin Mas Novan gimana? Nunjukinnya gimana? Maksudnya dalam bentuk attitude-nya gimana? Ya pernah gini, ada kejadian, ada konsumen datang beli produk gitu ya, beli produk kami. Terus konsumen itu ini banget rewel gitu ya, kan biasa ya, konsumen adalah raja ya, rewel gitu. Saya biasanya. Saya juga rewel, nggak pakai mangkok gitu. Nah waktu itu belinya pas kita jualan ini, pas saya jualan kue lah, ada di outlet itu ada kue gitu ya. Yang di display gitu ya. Di display gitu kan. Kue basah, kue kering. Iya, jadi konsumen ini rewel, yang ngelayanin tuh disalahin sama si konsumen. Terus apa yang terjadi? Karyawan itu justru marahin balik konsumennya. Marahin balik. Ya, akhirnya ketika saya melihat itu, saya langsung menghampiri karyawan tersebut, saya bilang, kamu ke belakang dulu ya, biar ini saya yang tangani. Gitu. Kamu lihat dari jauh, saya bilang gitu. Saya kemudian minta maaf kepada konsumen tadi, mohon maaf ibu, apa yang sedang ibu cari gitu ya, kita coba layani dengan baik begitu. Jadi saya nggak langsung marah kepada karyawan saya, karena mungkin dia juga mungkin lagi capek, lagi apa. Kalau kita ceramain, apalagi di depannya konsumen ya, mungkin dia akan merasa kok saya nggak dibelain nih sama pimpinan saya, sama business owner ya. Nah, saya biarkan dia lihat dulu dari jauh, baru kemudian setelah masalah itu saya handle gitu ya, saya selesaikan dengan konsumen, baru kemudian saya ajak dia bicara secara empat mata. Tadi tuh kamu jangan kayak gitu, coba lihat tadi yang saya lakukan kayak gimana gitu. Terus dia komunikasi gitu. Untung loh itu ya, Mas Novan ada di situ posisinya. Betul. Kalau posisinya mungkin kan ya leaders ya, tidak ngurusin untuk di area
ini kan biasanya itu kan biasa di area dapur atau area yang lain kan kayak Betul. gitu ya. Dan kadangkala bukan karena mereka nggak ngerti loh, tapi karena mungkin situasi kejiwaannya ya gitu ya, situasi psikologinya mungkin lagi ada masalah gitu kan ya? sama keluarga, sehingga dia melupakan tuh standar pola-pola yang sudah jadi SOP misalnya gitu. Oke. Tapi Mas Nova sebagai leader yang di bisnis itu pernah nggak ngasih edukasi gitu kepada timnya? Ya selalu, kita selalu ada edukasi begitu dengan tim. Cuma itu tadi kadangkala kan self controlnya, jadi kontrol dirinya pribadi masing-masing, betul. Itu kan beda-beda. Betul, itu yang beda-beda. Itu edukasinya setiap apa? Secara berkala kah atau paling nggak kalau ada momen yang problem kayak gitu atau bagaimana, Mas? Jadi kalau ada problem konflik ya kita segera edukasi ya. Ada juga yang sifatnya bulanan, ya kan. Biasanya bulanan itu dulu saya barengkan dengan kayak pengajian bareng sih gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi kan tradisinya kebanyakan ini nih, kebanyakan rohani ya. Ya, jadi sebelum kita ngasih saran yang berat gitu ya. Kita coba ademkan dulu nih hatinya kan gitu sih. Ademin dulu hatinya ya. Itu kan, ya itu gaya saya sih, itu gaya saya. Iya, stylenya dari Coach Nova itu kayak gitu ya, leaders ya. Jadi memang selain di bisnis ya kan, di komunikasi bisnis pun juga ya kan. Yang pertama memang kita harus menjunjung tinggi yang namanya etika dalam berkomunikasi. Etika berkomunikasi itu pun memang tidak hanya secara verbal, ya berbuat kata-kata, tapi non verbal yang tadi sudah dicontohkan sama Mas Novan. Saya yakin leaders yang ada di rumah pasti mempunyai beragam ya kan, komunikasi non verbal maupun verbal yang teman-teman dan leaders juga pasti sudah punyai ya kan. Dan saya berharap juga ceritanya Mas Novan itu juga menginspirasi untuk kita semuanya. Waduh, Mas Novan. Kita juga jangan sampai ini ya, terkait dengan komunikasi verbal dan non verbal ya. Jangan sampai kita mudah banget salah dalam memaknai, salah tafsir gitulah istilahnya ya. Oh gitu. Ya, jadi kita jangan cepat menyimpulkan ya informasi yang kita dapatkan sebelum kita betul-betul bisa mengklarifikasi informasi apa yang kita dapatkan itu betul-betul valid gitu. Jangan kita sampai salah tafsir. Ya ekspresinya gimana, kita tafsirkan gimana. Padahal sebenarnya nggak kayak gitu. Padahal ini adalah service excellent ya, kalau dibilang untuk di pelayanan kan kayak gitu ya, standar dari pelayanan kan kayak gitu. Oke, kalau untuk Mas Novan sendiri, selain etika dalam berkomunikasi, apalagi nih yang bisa di-share ke teman-teman nih untuk menjaga biar tim kita tuh tetap solid? Yang pasti, yang paling penting bagiku ya, bagi saya secara pribadi, itu membangun kedekatan. Membangun kedekatan emosional. Kedekatannya gimana? Saya sama Mas Novan udah deket loh. 1 meter ini. Iya, ini kan secara fisik. Lahir ya, secara fisik. Oke. Nah, apakah secara lahir dan batin? Batin. Ya. Yang membangun kedekatan itu yang simpel-simpel ya, kita memberikan perhatian, ya kan, memberikan perhatian yang kecil-kecil, memberikan apresiasi. Ya, kemudian kita mengerti kebutuhan dari tim kita itu kan bukan hanya kebutuhan yang sifatnya fisik ya, tapi juga ada kebutuhan emosi. Nah, di mana sebenarnya ketika kita membangun kedekatan dengan tim kita itu, kita perlu nih membangun ini kedekatan secara emosi dengan memperhatikan kebutuhan emosionalnya. Kan orang itu butuh untuk dihargai, butuh diapresiasi, butuh untuk diterima, butuh untuk didukung, gitu kan. Dan lain sebagainya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan saat kita ingin membangun kedekatan dalam tim. Jangan hanya kita sebagai business owner, kita kan udah ngasih gaji tuh, kita kan udah ngasih apa namanya, upah, fasilitas. Kita masih ini segala, tapi secara fisik ya, secara fisik yang bisa dirasakan, bisa diindra lah begitu, sudah bisa kita lihat, bisa kita raba, begitu, bisa kita rasakan. Tapi sesuatu yang nggak bisa dilihat, tapi itu pengaruhnya gede. Nah, salah satunya itu tadi kebutuhan emosional. Berarti kalau dari ceritanya Coach Novan ini, beliau ini adalah tim leaders yang pro dengan apresiasi. Ya. Ya kan? Emang ada leaders yang nggak pro apresiasi? Iya. Ada ya? Ada. Banyak ya? Ada loh. Ada kan ya teman-teman. Mungkin gini ya, karena leaders itu kan karakternya masing-masing ya. Iya. Kan ada juga ya leaders itu yang merasa memang loh, gaji Anda itu sudah apresiasi loh. Ya betul. Ya kan? Loh,
fasilitas kesehatan itu sudah apresiasi loh. Kamu itu experience di sini sudah apresiasi. Betul. Kamu minta apa lagi? Nah, kalau menurut kayak gitu tuh, menurut pandangan Mas Novan itu kayak apa? Leaders yang seperti itu? Ya mungkin juga tergantung culture-nya juga kali ya. Oke. Ya, Ya sih, sepakat budaya tempat di mana leaders itu tumbuh juga mungkin pengaruh. Mungkin dia tumbuh di budaya yang miskin dengan apresiasi. Ya, sehingga apresiasi dalam hal ini ya mungkin kayak pujian, Betul. kemudian mengungkapkan kalimat-kalimat yang positif kepada timnya. Mungkin dia tumbuh di lingkungan di keluarga, di lingkungan yang miskin dengan cara-cara seperti itu, sehingga dia menganggap sah-sah aja. Pokoknya saya udah ngasih upah, itu udah apresiasi kok sebenarnya. Kamu minta apa lagi gitu kan. Makanya jadi seorang leader tuh kita harus kayak peribahasa ini tuh. Betul. Di mana bumi dipijak gitu ya, di situ langit dijunjung. Jadi kita harus ngerti culture, budaya tempat di mana tim kita itu tumbuh. Betul. Agar kita bisa membangun kedekatan. Jangan sampai kita membawa budaya kita terus kemudian kita benturkan dengan budaya dari sebagian besar, apalagi sebagian besar tim kita yang ada di sana, maka kemungkinan besar nggak akan terjadi tuh yang namanya harmonisasi, ya, dalam komunikasi, di dalam menjalin sebuah kerjasama, gitu. Oke ya, jadi apalagi ini budaya di Indonesia ya kan? Ya. Wah seneng banget kalau aduh kerjanya tim ini bagus banget gitu. Betul. Begitu gak sih Mas? Yes. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Coach Novan. Udah nih, udah. Udah. Atau mau lagi? Mau sharing lagi 1 jam lagi? Oke Mas Agus 1 jam lagi untuk Coach Novan ya. Atau episode berikutnya ya kan? Next episode aja. Next episode ya. Baik leaders ya, ternyata ada beberapa hal memang yang harus diingat selain etika dalam berkomunikasi. Ternyata juga ada yang namanya apresiasi dan juga reward untuk memberikan sebuah kesulitan kepada tim. Nah, saya yakin leaders yang ada di rumah juga ada beberapa hal memang yang sudah dilakukan atau mungkin ada yang belum dilakukan. Boleh loh. Ini perbincangan kita ini menjadi sebuah inspirasi ya kan? Betul. Sekali lagi terima kasih Mas Novan yang sudah hadir ya kan di GPS Podcast. Ya, mudah-mudahan tidak tidak mau tetap ada di sini gitu loh, nggak bosen-bosennya gitu loh ya di episode berikutnya untuk kita sharing ilmu tentang komunikasi dan juga public speaking. Dan sekali lagi leaders yang ada di rumah jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe juga di GPS Podcast, karena GPS Podcast itu adalah wadah untuk para leaders untuk mengakselerasi pengaruh baik di skill komunikasi dan juga public speaking. Kalau gitu saya Lia dan juga Coach Novan undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di GPS Podcast berikutnya. Bye.